Sudah ada yang mulai join belum nih? Kita tunggu saja ya. Hari ini dengan temanya dari Beyond yaitu ASI versus Sufor. Kita tunggu sudah ada yang join di sini. Kita masih menanti yang lainnya. Saya sapa di sini. Hai Mom. Sudah menanti kami tentunya dari tadi ya. Sabar menunggu. Kita coba tunggu untuk yang moms lainnya untuk bergabung bersama kami. Dan tentunya di sini nanti Septi tidak sendiri. Septi tentunya akan mengundang narasumber atau pakarnya, tentunya yang akan memberikan informasi terkait tema kita hari ini dong, ASI versus Sufor. Saya mau sapa-sapa dulu. Hai Mom, selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong? Ini di komentar, kolom komentar, coba kalau saya sapa boleh ada responnya. Dengan di sini IG-nya saya coba lihat ada yang bergabung. Di sini Feni DV. Hai Moms. Surya Apsari sudah bergabung juga. Wow, terus meningkat nih tentunya followersnya ya. Sekali lagi kita menanti untuk nanti banyak yang join. Dan tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol di hari Jumat ini 11 Desember 2020 terkait tema kita ASI versus Sufor. Banyak sekali nih moms yang sangat galau banget kalau misalnya babynya ini dikasih Sufor. Sebenarnya Sufor ini baik atau tidak sih? Atau kita mulai saja saat ini juga? Hai siang. Yes, sudah mulai bergabung tentunya semuanya. Mungkin saya akan tunggu 2 menit lagi, namun saya sapa-sapa sekali lagi untuk moms yang baru hadir. Terima kasih sudah join tentunya di Instagram live kami di sini. Di hari Jumat yang spesial ini tentunya kami akan memberikan sebuah informasi yang informatif sekali untuk para moms yang lagi galau banget tentunya terkait ASI versus Sufor. Dan tentunya selama acara ini berlangsung moms, nanti kita punya 3 hadiah loh, berupa 3 Christmas hampers untuk 3 penanya yang beruntung. Tentunya yang aktif untuk bertanya dan tentunya yang sudah komen juga di kolom komen kami ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya moms punya pertanyaan yang menarik sekali, bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau juga di kolom komen kami tentunya ya. Sekali lagi ada 3 Christmas hampers untuk 3 penanya yang beruntung dan kami akan umumkan di hari Sabtu 12 Desember 2020. Saya boleh perlihatkan ini ada Christmas hampersnya dari kami. Boleh minta tolong? Nah, ini menarik sekali. Ini bisa para moms dapatkan loh. Lengkap banget tentunya dari Beyond. Dari Beyond sendiri tentunya kalau moms sudah pakai produknya, ini sangat menarik sekali produknya ya, sangat spesial sekali karena terkenal dengan amannya, terus dengan wangi yang sangat segar sekali. Dan kami tentunya punya 3 kategori produk, diantara yang pertama baby care, ada home care dan juga ada sanitizing. Nah ini Christmas hampers yang bisa moms dapatkan tentunya dari yang bisa memberikan pertanyaan paling menarik dan nanti kami akan berikan di tanggal 12 Desember 2020. Baiklah, kita mulai saja. Sekali lagi saya ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para moms yang sudah join tentunya di Instagram live kami Beyond. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menanti kami sejak tadi. Dan ini saatnya dan waktunya kita akan memulai perbincangan kita ya. Perkenalkan, saya Septi Dejan dari Beyond, tentunya akan menemani para moms untuk ngobrol-ngobrol seru bersama para pakarnya di sini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi para moms yang mau ikutan dapat hampers ini, Christmas hampers yang akan kami bagikan di tanggal 12 Desember 2020. Tentunya kalian bisa banget untuk bisa mendapatkan ini dengan cara harus memberikan pertanyaan yang menarik untuk kami ya. Bisa di kolom komentar saat IG live ini atau di kolom komen kami. Silakan ya. Nah, langsung aja mungkin dengan tema kita ASI versus Sufor. Banyak sekali para moms yang mungkin merasa ASINya ini tidak lancar, akhirnya bisa menimbulkan stres dan galau sampai-sampai pada akhirnya mungkin ada keputusan menyerah dan ingin memutuskan memberikan Sufor. Sebenarnya Sufor ini baik atau enggak sih? Selain itu juga ternyata dapat mungkin gangguan-gangguan dari eksternal yang mengatakan kalau pemberian Sufor itu mendapat stigmanya buruk ya. Makanya para moms ini jadi gampang banget untuk galau. Nah, kali ini Septi akan mengajak para moms nih, jangan galau dulu. Kita akan dengarkan dulu dari pakarnya, sebenarnya ini Sufor itu termasuk yang baik atau enggak sih? Kan ada beberapa anak mungkin yang memang membutuhkan Sufor untuk kebutuhannya dengan kondisi tertentu. Kali ini saya akan langsung mengajak narasumber saya yang istimewa yang sudah hadir bersama kami di sini podcast kami. Saya langsung sapa aja, ada Dokter Benny. Halo, selamat pagi dok. Ya, kita sapa sekali lagi Dr. Benny Herlianto,
SPA sudah bergabung bersama kita kali ini. Yes, kita undang dulu Dokter Benny. Moms sudah pada tidak sadar ya, kita akan mendengarkan langsung seperti apa informasi dari Dokter Benny ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, ini para moms sudah penasaran nih dengan Dokter Benny. Dokter Benny boleh menyapa dulu para moms di sini dong. Halo semua, halo Moms, selamat pagi. Selamat pagi Sakti juga. Iya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Benny atas kesempatannya sudah bisa hadir di acara kami, tentunya bersama Bird Beyond. Dan Dokter Benny, kalau saya boleh tanya dulu, ini dokter kesibukannya apa selama ini nih? Oh ya, saya sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Nasional Hospital dan juga di Rumah Sakit Tapasan. Sementara itu ya, jadi sekali lagi spesialisnya dari dokter sendiri dan spesialis anak ya. Ya. Baik, dengan tema kita kali ini nih dok, ASI versus SUFOR. Banyak sekali moms yang galau loh, kalau misalnya ASI tidak lancar itu apakah boleh diberikan SUFOR sih dok? Sebenarnya kita mesti lihat dulu ya, kok ASI lancar itu kenapa? Sebenarnya kalau sebenarnya mampu sering galau pada hari-hari pertama baru melahirkan, bayinya lahir, terus kok aslinya saya masih belum keluar. Benar. Nah, itu kita mesti lihat dulu. Ukuran lambung bayi pada saat bayi lahir itu cuma 3 cm. Ini ujung seperti ini saja. Jadi sebenarnya bayi waktu pertama kali lahir itu dia sebenarnya tidak butuh cairan terlalu banyak. Nah, makanya waktu pertama kali lahir produksi ASI pun juga hanya sedikit, mungkin hanya 3 cc, hanya 5 cc, tapi it's okay. Itu namanya polustrum. Tetap harus menyusui supaya ASInya makin lama makin banyak. Tapi kalau misalkan dari situ mom sudah menyerah, biasanya di situ awal ASInya sudah mulai macet. Jadi walaupun hari-hari pertama kehidupan ASInya sedikit, it's okay. Harus terus menyusui supaya ASInya produksi makin lama makin banyak. Jadi kalau waktu hari-hari pertama, 3 hari, 5 hari kehidupan, ASInya cuma 3 cc, 5 cc, it's okay. Kuncinya adalah semakin sering disusui, ASI akan semakin banyak. Oke, jadi kita mengedukasi para moms juga nih dok. Kira-kira perbedaan ASI versus SUFOR. Oke, ini tema kita. ASI itu apa? SUFOR itu apa sih? Oke, kita mulai dari ASI dulu ya. Kalau ASI itu seperti kita semua ketahui ya bahwa ASI itu air susu ibu. Air susu ibu di mana dia adalah air susu yang diproduksi secara alamiah ketika yang sudah mulai diproduksi pada usia 20 minggu kehamilan. Itu secara alamiah dia akan terbentuk dari payudara ibu. Nah, dia fungsinya secara alamiah untuk mengisi si ASI kecil tentunya. Nah, sedangkan SUFOR itu adalah susu formula. Nah, susu formula ini kita mesti tahu ya, memang yang paling sering ini base-nya adalah susu sapi. Tapi jangan disamakan antara susu formula dengan susu sapi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi susu formula itu adalah susu sapi yang sudah diproses. Dia mengambil proteinnya, yang bahan utama energinya, diproses, dibentuk bubuk, lalu ditambahkan formula-formula supaya dia bentuknya sama atau menyerupai ASI. Saat ini semua pabrik-pabrik susu itu berlomba-lomba untuk menyerupai produk susunya supaya menyerupai ASI. Karena mereka tahu bahwa ASI itu adalah produk yang utama, adalah yang paling bagus seperti itu. Jadi SUFOR itu adalah susu yang ditambahkan formula tertentu supaya menyerupai bentuk ASI. Biasanya paling sering adalah protein susu sapi. Yang kedua yang paling kita sering kenal adalah kedelai. Kedelai soya. Ya. Biasanya kalau soya pemberiannya kepada anak-anak yang mengalami alergi ya dok ya? Iya. Baik, nah kita masih menanti tentunya pertanyaan dari para moms. Sekali lagi masih ada 3 Christmas hampers untuk para moms yang menang ya, tentunya dengan pertanyaan yang sangat menarik ya. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi nih dok untuk materinya, perbedaan ASI dan SUFOR itu seperti apa? Ini kita menimbang-nimbang aja ya, perbedaannya kalau misalkan dari segi benefit sama kerugiannya ya. Sebenarnya kalau dari segi praktis, SUFOR mungkin orang anggap SUFOR lebih praktis ya, karena SUFOR itu dia bisa dibuat di mana saja, walaupun dia tidak ada mominya, kita tetap bisa kasih susu ibunya, susu anaknya maksudnya. Terus
nggak perlu maminya yang menyiapkan, bisa bapaknya, neneknya, atau segala macam seperti itu ya. Memang dia dikenal dengan kepraktisannya. Tetapi kalau sebenarnya kalau dari segi praktis, sebenarnya lebih praktis ASI sih. Karena gini, kalau sufor itu dia harus menyiapkan manasin air dulu, ya kan? Masak air dulu, terus diseduh dulu, diaduk dulu, baru dikasih ke babynya. Padahal babynya udah nangis-nangis nih. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan ASI, dia langsung tinggal menyusu kepada ibunya. Sebenarnya kalau dalam segi praktis, ASI tidak kalah praktis ya dalam hal ini. Seperti itu. Kemudian sufor dalam nilai gizi. Seperti saya bilang tadi ya, kalau sebenarnya pabrik susu itu dia berusaha untuk menyerupai ASI kandungannya. Jadi sebenarnya yang sebagai contoh itu adalah ASI. Jadi tapi hingga saat ini sayangnya belum ada yang sampai bisa menyerupai sama persis seperti ASI. Kenapa? Karena di ASI itu tanda kutip dia ada kandungan zat aktifnya. Zat aktif itu bisa dari sel-sel atau kuman-kuman bayam untuk mengisi pencernaan si baby. Seperti itu yang nggak bisa dikalahkan oleh sufor. Terus yang ketiga, kalau misalkan sufor dia ngasihnya pakai botol. Yang ngasih bisa orang lain, semua orang bisa ya. Yang ngasih dia ibu. Cuma dia ada skin to skin kontak. Kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu. Bayi bisa ikut merasakan kasih sayang si ibu. Jangan anggap bahwa si baby ini tidak bisa merasakan apapun karena dia masih kecil. Justru karena dia tidak bisa apa-apa, dia merasakan apa yang dia sentuh, apa yang dia dengar. Di situ ibu juga bisa melakukan bonding dengan eye to eye contact dengan bayi juga seperti itu. Iya. Kemudian bisa dikatakan pemberian ASI itu sangat-sangat penting, apalagi untuk ASI yang pertama ya dok. Katanya kalau kebetulan saya juga baru punya baby dan umurnya setahun, saya memang berusaha dan berupaya banget. Pada saat awal ternyata memang keluarnya dikit banget dok, dan itu warnanya kuning. Tapi kalau setelah katanya dibutuhkan sekali ya dok ya? Betul, ya. Jadi kolostrum itu dia volumenya kecil, tapi dia nilai nutrisinya sangat tinggi dan tidak bisa digantikan oleh susu saat ini. Jadi dia warnanya kuning karena dia high fat ya, tinggi lemak untuk mengganti volume yang kecil. Jadi dia tinggi kalori dengan tinggi lemak. Terus yang kedua, dia banyak mengandung zat pertahanan tubuh dari ibu. Jadi dia banyak mengandung sel darah putih, di mana dia itu akan membentuk sistem imunnya si baby juga. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Baik dok, mungkin kita langsung aja membacakan pertanyaan dari komen-komen yang sudah masuk ya. Ini juga aja di komentarnya IG live kita Berbio ini sudah mulai banyak yang bertanya. Coba tapi satu persatu kita akan bacakan. Ini dari komen di Instagram di Berbio dari @awaliaput. Bilangnya begini, halo saya mau bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas ASI yang benar sih dok? Apa benar dok kata orang anak minum sufor itu sangat aktif daripada ASI? Terima kasih gitu. Oke, aku jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Kan dia nanya bagaimana cara meningkatkan kualitas ASI. Jadi sebenarnya semua ASI itu berkualitas. Dan kualitas ASI itu jadi saya mau cerita dulu ya. Jadi saya pernah baca sebuah penelitian. Jadi dia membandingkan kualitas ASI ibu yang ada di negara maju dengan kualitas ASI ibu yang di negara yang istilahnya miskin seperti itu. Ternyata perbedaannya itu hampir tidak ada. Cuma perbedaan ASI itu ditemukan pada ibu dengan gizi buruk. Jadi pada dengan ibu dengan gizi buruk itu dia produksi ASI-nya menurun. Jadi sebenarnya ASI ini kan ada sebutan lainnya ya. Dia punya alias equal of God. Kenapa seperti itu? Karena dia ajaibnya seperti ini. Ada ibu yang gizi lebih. Dia itu membakar. Jadi kan ibu itu kalau hamil kan tambah gemuk ya. Tambah gemuk bobotnya bertambah. Nah, ASI itu dia membakar semua cadangan nutrisi pada saat kehamilan itu yang dipersiapkan memang untuk memberikan ASI. Semua cadangan nutrisinya dikeluarkan dalam bentuk ASI. Seperti itu. Nah, pada ibu yang gizi kurang, bukan gizi buruk ya, dia akan membakar cadangan lemak yang ibu punyai. Jadi ibunya akan semakin kurus. Kalau misalkan dia ibunya gizi kurang. Tapi pada ibu gizi buruk, dia nggak ada yang dibakar. Jadi produksi ASI-nya baru menurun setelah gizi buruk. Nah,
bagaimana kelebihan suplementasi vitamin gitu kan ya, kan banyak ya vitamin untuk ASI ya. Sebenarnya ini hasilnya masih kontroversi. Saya sudah coba baca-baca. Ada yang mengatakan bahwa memang bermanfaat, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa itu tidak secara signifikan menambahkan kualitas ASI. Tapi untuk mendukung kesehatan ibu selama menyusui, ya. Tapi untuk kualitas ASI hampir sama, hampir tidak ada bedanya. Hanya beberapa literatur yang mengatakan memang berubah kandungan ASINya, tapi banyak pula yang mengatakan tidak ada bedanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk meningkatkan kuantitas ya, kuantitas itu jumlah. Itu mungkin bisa dibantu dengan makanan-makanan yang gak togok, istilahnya ya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya daun bayam, daun katuk. Nah itu bisa menambahkan kuantitas ya, bukan kualitas. Kuantitas ASI itu benar ya, itu bisa dibuat juga. Yang pasti kalau ingin ASINya banyak, ibunya nggak boleh stres ya. Soalnya gini, soalnya ASI itu kan pengaruhnya dari hormonal ya, dimana ya dia diproduksi dari hipotalamus gitu. Dia kalau misalkan stres, itu semua tertekan, termasuk produksi ASINya akan turun. Terus seperti yang saya bilang tadi, lebih sering menyusui, ASI makin banyak. Seperti itu. Pada awal-awal Bentar ini saya melihat jaringannya di dokter kayaknya lagi masalah. Oke, untuk seluruh yang sanitizing, kalian berulang ya. Jadi care, home care, dan juga sanitizing. Sudah bergabung lagi, Dokter Benny. Iya, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini kebetulan banyak banget dokter yang bergabung dan memberikan pertanyaan. Luar biasa sekali. Terima kasih Pramos untuk partisipasinya. Mungkin saya ingin bertanya lagi untuk soal ini nih dok. Kalau ASI dikombinasikan dengan sulfur apakah boleh? Gini, jadi ini kontroversi, bukan kontroversi ya. Sebenarnya sah-sah saja. Ada yang mengatakan tidak boleh. Cuma ya sayang sekali ya gitu. Maksudnya soalnya ASI itu akan terlihat benefitnya, terlihat keunggulannya ketika dia diberikan secara eksklusif. Seperti itu. Kalau misalkan di mix dengan formula, itu bondingnya nggak dapat. Iya, bondingnya nggak dapat. Skin to skin kontaknya nggak dapat. Padahal skin to skin kontak itu semakin dia banyak, itu akan stimulasi bayi itu akan semakin tenang. Bayi itu dia merasa secure. Di situ yang akan menimbulkan kepercayaan diri si baby. Di situ yang akan merangsang kognitif si baby juga. Dia merasa secure. Sebenarnya sayang sekali ya. Tapi tak mungkin kok benefit untuk ibunya mungkin masih bisa. Juga banyak juga benefitnya untuk. Baik, ini sebenarnya pengalaman saya dok, karena saya ternyata memang ASI saya produksinya tidak banyak. Akhirnya saya mencoba untuk mengkombinasikan, alhamdulillahnya jadi saya mau yang breastfeeding langsung dan juga donor botol semuanya mau alhamdulillah. Tapi pada usia 4 bulan akhirnya produksi ASI saya tuh benar-benar menurun dan saya sudah hopeless ketimbang nggak minum. Kalau dokter sendiri gimana sarannya kalau misalnya sudah habis ya mau nggak mau harus ke sulfur dong ya dok ya? Ya, sebenarnya ada beberapa trik sih. Tapi ini memang kalau memang kesulitannya untuk ibu yang bekerja di kantoran terutama ya, seperti itu. Biasanya kalau sudah masuk kantor karena dia terpapar dengan stres, kalau dia sudah terpapar dengan pekerjaan, otomatis produksi ASINya menurun. Seperti itu. Kalau misalkan mau diusahakan tetap ASI, sebenarnya ada satu trik sih. Namanya power pumping. Jadi setiap di kantor memang harus mengorbankan waktunya setiap 2 jam dia harus pumping seperti itu supaya ASINya tetap produksinya tetap lancar. Misalkan produksi ASINya sudah mulai menurun, ada istilahnya power pumping. Power pumping itu apa sih? Jadi ibu harus cari satu waktu yang lenggang gitu ya, yang benar-benar nggak ada pekerjaan, dimana ibu bisa merilekskan. Nah di situ ibu pumping. Caranya gimana?
dipamping 10 menit, kemudian istirahat 10 menit, dipamping 10 menit, ya itu susah itu, memang butuh pengorbanan ya. Jadi selama 1 jam sampai 2 jam, itu untuk meningkatkan kuantitas asinya lagi kembali. Tapi kalau memang nggak bisa ya bagaimana ya, kan kita nggak mungkin babynya dikasih makan. Memang dunia persilatan ibu-ibu itu selalu merepotkan. Tapi itu seninya untuk jadi seorang ibu ya dok, yang tidak bisa digantikan dengan apapun tentunya ya. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Miftahur Hur. Apa dampak jika bayi minum sufor dari lahir dok? Ini memang katanya sudah darurat. Memang kebutuhannya harus sufor. Apakah tumbuh kembangnya berbeda dengan anak yang mengkonsumsi ASI? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya kalau kita nanya apakah sufor itu ada efek samping, ya kan pasti jelasnya sufor itu sudah tersertifikasi oleh BPOM dan FDA, kebanyakan ya sudah banyak ya. Efek samping saya rasa bukan ya. Tapi kalau misalkan bagaimana efeknya terhadap tumbuh kembangnya, saya cuma bisa mengatakan gini, bahwa bayi ASI itu dia tumbuh kembangnya dia lebih optimal, begitu ya. Bukan bayi sport itu kurang, tapi bayi ASI itu dia tumbuh kembangnya dia lebih optimal karena dia ya tadi seperti itu. Tadi ada zat-zat aktif di dalam ASI seperti sel darah putih, terus dia banyak juga kayak enzim-enzim pencernaan, dan dia bahan-bahan ASI itu lebih mudah diserap seperti itu ya. Jadi bayinya itu lebih jarang sakit. Kalau bayi lebih jarang sakit, dia tumbuh kembangnya pasti lebih bagus dibanding bayi yang sering sakit. Itu. Terus yang kedua, adanya kontak dengan ibu, bayi merasa secure, adanya eye to eye kontak, itu juga menstimulasi tumbuh kembang baby juga, seperti itu. Jadi baby lebih nanti di masa depannya dia lebih percaya diri, seperti itu. Luar biasa sekali. Sebenarnya yang support itu yang bukan ditakutkan. Jadi bayi dengan ASI itu dia mempunyai risiko lebih rendah untuk terjadinya obesitas pada anak-anak. Tapi bagaimana kalau misalnya memang darurat pada akhirnya diberikan sufor dok? Ya. Apakah ada bahayanya? Saya rasa berbahaya tidak ya. Makanya saya bilang tadi kalau misalkan tadi bahaya, saya rasa tidak, karena kan semua sudah tersertifikasi BPOM dan sudah banyak penelitiannya dengan menggunakan sufor. Makanya sekarang sufor berlomba-lomba menyerupai ASI. Kalau bahaya sih tidak ya. Gitu. Cuma saya mengatakan bahwa memang ASI lebih unggul. Baik, luar biasa sekali. Nah, kita selidiki dulu untuk produk Malaysia dari Berbion. Sekali lagi, para mom tentunya udah sangat familiar sekali dengan produk kami ya. Karena sekali lagi ini tuh terkenal dengan yang sangat healthy dan sangat aman sekali untuk baby. Kita punya 3 kategori produk, diantaranya baby care, home care, dan juga sanitizing. Produk baby care adalah produk perawatan bayi yang terdiri dari 3 nih, diantaranya ada milk dan juga gentle cleanser, baby collagen, calming oil, hair lotion, gentle shampoo, cotton touch baby powder, dan juga skin protector lotion. Dan untuk produk home care-nya, kita punya produk diantaranya untuk kebutuhan sehari-hari di rumah ya, Moms. Diantaranya ada Mil Laundry, lebih lengkapnya Mil Laundry deterjen, ada baby softener, ada hand shop, dan juga multi action floor cleaner. Dan untuk produk sanitizing-nya, ada produk yang digunakan untuk melindungi diri dari kuman dan juga bakteri di luar sana. Terdiri dari instant hand sanitizer dan juga antibakterial spray. Ini sangat dibutuhkan sekali nih, apalagi masa corona gini ya, masa pandemi, kayaknya kita harus benar-benar menjaga kebersihan dari baby kita. Dan juga produk Berbion terdiri dari berbagai macam ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para moms. Nah, ini keunggulannya dari Berbion. Yang pertama, tidak mengandung pewarna buatan, sangat aman sekali lagi, dan juga tidak mengandung SMS dan juga paraben. Tersedia di berbagai marketplace di Indonesia. Moms bisa dapatkan di Shopee dan juga Tokopedia, dan dapat juga dibeli melalui WhatsApp. Anda bisa cek di Instagram kita, dan informasi lebih lengkapnya sekali lagi bisa cek di Instagram @berbion.id. Nah, kita punya produk barunya loh, Moms, di sini. Ini saya bisa kasih unjuk ya, produk barunya di sini ada multi action floor cleaner. Nah, ini dia nih penampakannya ya, bentuk fisiknya. Ini dilengkapi dengan citronella oil, melindungi bayi dari gigitan serangga dan nyamuk, dan juga deep free sehingga sangat aman dan bisa digunakan untuk para bayi tentunya. Menjaga kulit bayi tetap lembab dan tidak kering, dilengkapi dengan anti
iritan kompleks yang melindungi kulit bayi dari kemerahan akibat iritasi ringan, dan juga ini harganya sangat ekonomis, segini hanya 20.000 aja. Satu lagi di sini, baik, di sini satu lagi produknya. Nah, ini produk terbarunya juga ya. Ada multi action floor cleaner. Jadi ini 2 produk terbaru dari kita. Kamu bisa cek di IG kita ya. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya dari yang sudah komen di sini. Nah, ini dok, kalau masalah pup bayi yang minum ASI dan juga sulfur, apa ada perbedaannya? Oh ya, ini juga sering menjadi keluhan para ibu sebenarnya. Nah, jadi baik yang mendapat ASI juga mengeluh, yang mendapat sulfur juga mengeluh. Jadi saya jelaskan dari sulfur dulu ya. Kalau sulfur itu dia kan proteinnya, dia kan sebenarnya protein susu sapi ya. Jadi sebenarnya dia proteinnya lebih sukar tercerna seperti itu ya. Jadi dia itu kalau sulfur biasanya dia itu kotorannya akan lebih keras karena dia waste-nya dia lebih banyak seperti itu. Jadi dia kotorannya cenderung lebih keras. Tapi nggak semua ya, makanya seperti itu. Sulfur itu cocok-cocokkan istilahnya ya. Beberapa bayi cocok dengan merek A, beberapa bayi dia cocok dengan merek B, seperti itu. Memang seperti itu. Sedangkan kalau ASI pasti cocok dengan anaknya. Nah, kalau ASI pada awal-awal pertama kehidupan dia BAB-nya akan banyak. BAB-nya akan banyak. Mungkin bisa 6 kali sampai 8 kali per hari. Tapi nanti kalau menginjak usia 1 bulan, kalau dia full dengan ASI tanpa ditambah support, dia itu bisa nanti pertamanya nanti makin lama makin jarang, terus sekali sehari, terus 2 hari sekali, terus 3 hari sekali. Beberapa bayi bahkan bisa 2 minggu baru BAB sekali kalau dengan ASI. Tapi it's okay. Itu bukan kenapa, tapi karena memang ASI itu diserap dengan sempurna. Jadi waste-nya itu sedikit. Seperti itu. Sedangkan kalau ada sulfur, memang harus cocok-cocokkan ya. Beberapa bayi yang tidak cocok, dia BAB-nya akan menjadi lebih keras. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Jadi sudah terjawab ya Mas tadi yang bertanya tuh. Itu perbedaan kalau misalnya sang anak mengkonsumsi ASI atau sulfur. Nah, ini sekali lagi produk terbarunya, ini ada skin protector lotion. Ini kalau misalnya lagi musim hujan kan banyak banget nyamuk gitu ya, Mams. Ini bisa Anda gunakan. Sekali lagi ini aman sekali untuk bayi Anda. Sekali lagi anti nyamuk dan juga anti serangga. Bisa didapatkan tentunya tadi di kalau secara e-commerce Anda bisa dapatkan di Shopee atau juga Tokopedia. Dan ini ada promonya ternyata nanti 12/12 ya, tanggal 12 pukul 12 malam. Ternyata ada promo yang menarik sekali. Ada buy one get two free dengan limited stock, dan juga ada extra diskon 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Pokoknya 12/12. Ingat, dicatat tanggalnya dan pasang alarm ya, biar bisa Moms dapat promo yang menarik sekali. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini banyak banget ini dok pertanyaannya. Di sini tadi sudah terjawab ya. Di sini ada yang bertanya perbedaan BAB. Oh, berat badan kali ini. Mohon maaf. Kalau berat badannya gimana dok? Kalau tadi soal BAB-nya. Kalau berat badan antara ASI dan sulfur itu seperti apa? Oke. Gini. Jadi kalau misalkan bayi itu mendapat ASI kan seperti saya bilang ya. ASI itu hari-hari pertama itu sedikit sekali ya. Nah, terus biasanya kalau bayi yang pakai ASI itu biasanya berat badannya hari keduanya tuh dia turun. Hari ketiga dia turun. Nanti biasanya baru usia 2 minggu dia mencapai berat badan waktu dia lahir. Seperti itu. Jadi pertamanya dia turun dulu, baru lama-lama baru naik. Itu normal. Itu normal. Nggak usah takut ibu. Biasanya nanti setelah 2 minggu itu dia akan naik, 1 bulan dia baru naik. Biasanya sekitar 500 gram sampai 1 kilo ya. Demi bulan pertama. Sedangkan ciri khas bayi sulfur itu biasanya dia nggak turun di hari-hari pertama. Soalnya gini, kan kalau misalkan bayi dengan ASI, dia pertama kali dia dapat cuma 5 cc sekali menyusu, 2 jam 5 cc gitu ya. Sedangkan bayi dengan sulfur, biasanya ibu tuh ngasih langsung 25 cc. Ya nggak sih? 20 cc ya kan? Waktu pertama kali baru lahir. Sedangkan ukuran lambungnya itu dia cuma 5 cc. Seperti itu. Tapi seperti kita tahu ya, lambung itu kan bisa melar. Gitu. Baik, berarti ketika dia konsumsi sulfurnya terlalu banyak, apakah itu sisanya akan dikeluarkan dok? Tidak. Jadi makanya cenderung bayi dengan sulfur itu dia berat badannya memang
pada awal-awal kehidupan dia lebih tinggi seperti itu Baik. berat badannya. Eh, tapi ya tergantung ya. Apakah tadi saya sempat sekalian juga ya, Mas Septi ya. Tadi saya ada pertanyaan, apakah pemberian sufor dapat menyebabkan obesitas? Sebenarnya ini kurang tepat ya kalau menyebabkan obesitas. Banyak juga bayi-bayi sufor tapi dia tidak obesitas. Cuma yang saya bisa katakan bahwa penelitian membuktikan bahwa bayi dengan ASI dia risiko obesitas di masa kanak-kanak, masa kanak-kanak itu 4 tahun, 5 tahun ke atas ya sampai dengan remaja, itu dia lebih kecil. Tapi apakah sufor menyebabkan obesitas? Tidak secara langsung juga ya, sebenarnya tergantung dari pemakaian juga ya. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ada juga pertanyaan, bayi yang ASI yang direct breastfeeding dengan ASI yang di botol, apa ada perbedaan tuh tentang tumbuh kembangnya? Saya rasa tidak ya, tapi kalau menurut dokter gimana ya? Ya, jadi bayi yang mendapatkan ASI tapi dari botol, dia tetap merasakan benefit dari ASI. Itu juga tetap merasakan benefit dari ASI. Benefit apa ya? Misalkan dari yang zat-zat aktif yang saya bilang tadi, dia tetap dapat. Jadi bayinya tetap jarang lebih sakit dibanding dengan bayi sufor. Cuma dia yang tidak dapat itu adalah skin to skin kontaknya, di mana bayi itu merasa secure, di mana bayi itu merasa disayang. Soalnya banyak ya bisa ini. Jadi breastfeeding itu it's not about milk. Breastfeeding is about love. Ya, it's about love gitu. Tapi jangan kalau ya kan kita situasi setiap orang berbeda ya, nggak bisa disamakan seperti itu. Kalau misalkan bisanya pakai botol ya kenapa tidak, daripada tidak sama sekali gitu. Benar. Iya. Oke, mungkin akan menjadi complicated untuk ibu-ibu baru ya, mungkin seperti saya, karena saya dulu jelas dok, saya merasakan ketika direct breastfeeding itu merasakan nyeri yang luar biasa hingga saya merasakan mastitis. Itu bahaya sekali ya dok ya. Menurut dokter sendiri sebenarnya cara breastfeeding, direct breastfeeding yang benar itu seperti apa sih? Ya, jadi mungkin Mbak Septi ini kan dia merasakan waktu pertama kali menyusui itu merasakan sakit ketika menyusui itu masih wajar. Tapi kalau misalkan sudah 2 hari, 3 hari menyusui dia merasakan sakit, berarti itu kemungkinan ada salah dalam posisi menyusui. Memang posisi menyusui itu dia harus benar supaya produksi ASI juga meningkat. Pada proses kalau misalkan dia melekatnya mulut bayi ke payudara itu tidak benar, itu susu produksinya dia keluarnya juga sedikit sehingga produksinya juga akan berkurang seperti itu. Nah itu ya mesti lihat dulu bagaimana cara menyusuinya, harus dibenarkan posisi menyusuinya. Biasanya seperti itu permasalahannya di posisi menyusui sehingga ketika menyusui terasa sakit. Ya maaf ya, para mas ada kendala sedikit. Nah, mungkin kita tanya lagi ke dokter ini dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Wow, ini sangat menarik-menarik nih pertanyaan ini dok nih. Ini katanya gini, nah ini seperti kasus anak saya dok. Anak saya beberapa bulan lalu sempat disarani untuk dicampur sofor saja soalnya berat badannya naiknya irit. Sebulan hanya 100 sampai 200 gram. Sekarang usianya 5 bulan dan memang anak saya ini tipikal yang minum susunya nggak banyak. Cuma sampai sekarang saya masih tetap full ASI. Bagaimana ya dok sebaiknya, apakah ASI saya kurang bisa menggendutkan anak saya? Dan sarannya seperti apa yang bisa dilakukan agar ASI kandungan saya lebih berkualitas? Tadi sudah diberikan masukan ya dok ya untuk ASInya berkualitas. Tapi kalau misalnya kasusnya anaknya minumnya sedikit itu seperti apa dok? Ya itu, tadi kemungkinan itu kalau ASInya minumnya sedikit, seharusnya ketika memberikan ASI itu durasinya kurang lebih 10 hingga 30 menit. Kemudian ketika memberikan ASI, itu payudara sampai dengan terasa kosong. Itu sih idealnya ya. Tapi beberapa kasus babynya itu minum cuma sedikit terus dilepas seperti itu. Itu biasanya permasalahannya ya seperti saya bilang tadi perlekatannya seperti itu. Biasanya kalau sudah permasalahan perlekatan seperti itu karena ASInya itu yang keluar cuma sedikit, maka produksinya ASInya karena dia merasa ini payudara selalu penuh, di otak itu dia akan memberikan sinyal, oh berarti dia ASI sudah cukup dengan produksi seperti ini. Akhirnya ASInya makin lama makin turun. Seperti itu. Sebenarnya itu awal mulanya seperti itu. Jadi kok mulai merasa bahwa kok baby saya minumnya sedikit, coba evaluasi bagaimana perlekatannya. Coba mulai baca bagaimana perlekatan yang baik. Kalau misalkan masih
kurang jelas, bisa datang ke konselor ASI. Bagaimana pelekatan yang baik seperti itu. Biasanya permasalahannya paling sering di pelekatan, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata ibunya sibuk, ya kan saya kan bilang ya, situasi setiap ibu berbeda-beda ya. Saya juga nggak bisa menjudge bahwa oh ibu harus ASI ya. Kalau memang terpaksa ya saya bagaimana, saya kan nggak bisa gitu. Benar. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi ternyata kondisi tubuh itu sangat merespon apa yang dikeluarkan oleh payudara sendiri ya dok ya. Apabila memang dikeluarkannya sedikit, maka kerja otak sendiri akan memproduksinya sekian ya dok. Iya. Otomatis dengan begitu, kalau misalnya memang sang babynya hanya meminum sedikit, apakah sarannya dipompa saja dok? Eh, bisa seperti itu. Ada beberapa trik seperti itu. Tapi Baik. kalau saran saya sebaiknya belajar perlekatan yang baik. Tapi kalau memang terpaksa ya sisanya dipompa. Beberapa kasus kan produksi asinya berlebih, Oke. ya kan? Babynya sudah kenyang, payudara satu sudah habis, tapi payudara satu sudah kencang sekali, sudah penuh. Ya terpaksa itu dipompa. Lalu disimpan bisa di storage juga. Atau kalau misalkan bisa didonorkan juga bisa. Baik. Oke, ini kebanyakan pertanyaan dari moms hampir sama sebenarnya sudah beberapa tadi juga sudah dijawab oleh dokter, tapi saya coba untuk membacakan yang kiranya belum dibaca ya. Seperti super biasa, mana yang lebih baik ASI dan super khusus alergi untuk case alerginya? Tadi mungkin sudah dijawab ya dok ya, sekali lagi ASI yang lebih baik, tapi kalau memang keadaan darurat, untuk anak harus meminum super, jalannya itu harus diberikan. Nah ini mungkin ada pertanyaan tadi menarik juga nih dok, kira-kira kalau misalnya diberikan support, sehari itu idealnya diberikannya berapa kali? Nah, support sebenarnya kalau misalkan baru, nah ini kenapa kok jadi bayi support kita kan kasih dia sesuai dengan 25 cc, kadang-kadang itu sesuai dengan keinginan ibu, tapi yang sebenarnya yang paling baik itu adalah mengikuti keinginan si bayi seperti itu. Tapi kalau pada saat awal kehidupan di bawah usia 1 bulan, kalau misalkan babynya tidur lebih dari 4 jam sebaiknya dibangunkan, diberi support seperti itu. Idealnya itu 8 hingga 12 kali per hari seperti itu. Kenapa 8 hingga 12 kali? Sebenarnya kita mau menyerupai polanya ASI ya, seperti itu. Karena kalau ASI juga idealnya kalau sama awal kehidupan tuh tiap 2 jam seperti itu. Oke. 2 jam hingga Nah, 3 jam. siap. Sebelum kita lanjut membacakan pertanyaan yang lain, saya mau mengingatkan lagi untuk para moms, yuk ikutan langsung. Kita lagi punya acara quiz untuk para moms yang mau dapetin ini. Menarik banget ya, ada Christmas hampers. Bentuknya produk dari Berbion untuk para moms. Caranya gimana? Caranya mudah sekali. Tentunya aktif aja dalam bertanya dan memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Dan nanti tentunya akan kami umumkan kepada Anda di tanggal 12 Desember ya. Nanti kami akan secara langsung memberikan informasi bisa melalui direct message atau nanti bisa Anda tinggalkan nomor telepon saja untuk pertanyaan-pertanyaan di sana nanti kita hubungi langsung seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik nih di sini soal penyimpanan ASI dok. Itu kan kita bisa nyetok-nyetok di freezer ya. Sebaiknya di freezer atau di kalau freezer kalau di kulkas itu kan ada dua ini ya tempat ya, ada freezer dan yang non freezer. Sebaiknya itu seperti apa? Jadi kalau untuk penyimpanan ASI itu sebaiknya di freezer ya. Kalau dia di freezer dia lebih tahan lama. Kalau untuk kulkas 2 pintu, jadi freezernya sendiri itu dia bisa disimpan hingga 3 hingga 6 bulan. Oke. Tapi kalau misalkan punya kulkas khusus untuk freezer untuk nyimpan ASI, jadi dia hanya dibuka untuk masukin ASI sama ngambil ASI aja, itu dia bisa lebih lama, 6 bulan lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan kulkas 2 pintu itu 3 hingga 6 bulan. Kalau disimpan di bawah, itu hanya 1 minggu saja. Kalau disimpan di suhu ruangan itu cuma 2 jam, 4 jam sudah rusak. Tapi sebenarnya kualitas ASI akan menurun nggak sih dok kalau misalnya disimpan terlalu lama tuh? Oh ya, ini pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kualitas ASI yang disimpan, yang dipanaskan kembali, sama kualitas ASI yang langsung, yang fresh, itu berbeda. Memang jelas berbeda. Karena zat-zat aktif kebanyakan beberapa sudah tidak aktif seperti itu. Tetapi tetap dia lebih superior dibandingkan dengan susu formula. Nah, itu dia tuh pertanyaannya tadi sudah terjawab. Ini ada juga pertanyaan melalui komen di Instagramnya Berpion dari Pudias.
yang pertanyaannya sebenarnya banyak banget, tapi saya coba pilih saja di sini yang dia bertanya seperti ini, Dok. Apakah benar anak yang minum susu formula sedikit cenderung lebih susah empati dibandingkan dengan anak yang full ASI? Boleh dijawab, Dok? Tidak ya, Mhm, tidak ada yang seperti itu. mhm. Jadi tidak benar ya, Tidak Dok ada ya? bedanya. Aha. Tapi sebenarnya kalau sudah empati sendiri, pemberian susu ASI atau super itu akan menurun atau tetap sih sebenarnya, Dok? Jadi kalau masih awal-awal MPASI, Mhm, misalkan baru usia 6 bulan, itu plus ASI itu dia tetap ya harus mhm, diberikan seperti seperti biasa. mhm, Tapi nanti kalau misalkan sudah usia 1 tahun sudah mhm, mulai makan nasi, mhm, dia secara otomatis kok itu dia gradual. mhm. Biasanya ibu ngeluh-ngeluh nanti di usia 8 bulan, 9 bulan kok anak saya minum susunya sudah tidak sebanyak biasanya ya. Ya. Padahal dia sudah mendapat masukan kalori dari makanan dari MPASI-nya. Mhm. Jadi kita yang nggak bisa paksakan seperti itu. Jadi memang seperti itu. Oke, Dok, mungkin kan kalau lewat saran, mungkin dari Dinas Kesehatan juga, atau termasuk dokter dan kawan-kawan menyarankan ASI eksklusif itu minimal 6 bulan. Bahkan ada yang sudah lulus ASI itu sampai 2 tahun. Kira-kira nih dok, apakah ASI itu masih dibutuhkan di atas 2 tahun? Apakah ada penambahan support saja? Seperti apa? Baik, seperti koneksinya dokter Beni tergabung. Kita bergabung lagi. Dokter sudah bisa menangkap pertanyaan saya ya? Ya, Ya. jadi penggunaan ASI ya di atas 2 tahun ya, Mhm. Mas Eti. Jadi sebenarnya ASI itu yang direkomendasikan itu adalah 0 sampai 6 bulan. Mhm. Makanya disebut ASI eksklusif ya. Ya. Nanti setelah usia 6 bulan ke atas, Mhm. itu dia nilai nutrisinya dibandingkan dengan berat badan si bayi, Mhm. dia sudah jauh berkurang. Baik. Jadi dia membutuhkan MPASI namanya. Mhm. Nanti ketika dia masuk 1 tahun, ASI itu sifatnya hanya istilahnya seperti suplemen ya, Mhm. seperti itu dia hanya tambahan saja. Baik. Jadi dia makanan utama si bayi sudah bukan susu lagi, Mhm. tapi adalah makanan padat. Itu Mhm. berlaku juga untuk sufor ya sebenarnya ya. Mhm. Jadi sebenarnya susu formula itu kalau di usia lebih dari 1 tahun, dia itu sebenarnya sifatnya hanya tambahan saja. Ya. Dia tidak bisa sebagai sumber utama kata kalori. Mhm. Karena sumber utamanya sudah makanan padat kok sudah di atas 1 tahun. Ya. Nah, menarik sekali tuh pertanyaannya tadi sudah dijawab juga ya. Dokter, ini kalau misalnya para moms mau menjumpai dokter juga di luar dari percakapan kita sekarang, kira-kira kalau kita bisa menjumpai dokter di prakteknya di mana sih dok? Ya, saya praktek di Rumah Sakit Nasional Hospital Mhm. Senin sampai Sabtu Mhm. setiap sore. Ada Mhm. jadwalnya nanti bisa ditonton. Oke, ini kalau Pasti. Instagram khususnya dok yang ini ya, yang kami undang tentunya ya. Bisa langsung ke PM ke klinikanak.id juga bisa ya, Klinikanak.id iya, itu sekali lagi mams klinikanak.id ya, ya. Jadi @klinikanak.id. Mhm. klinikanak.id ini kita ini adalah forum dari dokter anak. Jadi Mhm. yang menjawab semua pasti dokter anak. Wow, menarik Saya sekali. gitu. Mhm. Jadi sekali lagi para mas ini bisa menjumpai dokter dong di waktu yang berbeda di Ya, luar acara ini maksudnya. bisa. Bisa ya. Baik. Silakan moms yang masih ingin bertanya, tentunya masih ada hadiah menarik untuk para moms di sini. Ada 3 Christmas hampers, tentunya di produk dari Berbion. Dan sekali lagi bisa langsung juga nih beli produk terbaru kami ya. Apalagi nanti di tanggal 12/12 ya, jam 12 malam ada promo menarik sekali di shop ini. Ini ada 2 produknya nih. Yang pertama multi action floor cleaner dan juga ini skin protector lotion dari Berbion ya. Pada babynya tentunya sangat aman dan itu baunya seger banget yang disukai baby. Kita lanjut lagi pertanyaannya karena banyak banget nih dok. Saya bacakan lagi di sini dari Afifa Dewi. Halo dok, apakah akan ada perbedaan tumbuh mungkin ya antara bayi yang konsumsi ASI dengan bayi yang konsumsi. Oh tadi sudah terjawab. Baik. Nah mungkin benar nggak anak yang sufor itu hiperaktif? Bagaimana cara menentukan support yang tepat bagi bayi kita? Nah, mungkin tadi yang hiperaktif sudah terjawab ya, Dok ya. Tapi bagaimana cara menentukan support yang tepat untuk bayinya para moms? Iya. Jadi sedikit menambahi yang hiperaktif ya. Jadi Mm-mm, ini memang ada sempat ya mm-mm, penelitian itu mengatakan bahwa anak yang mendapatkan support dari botol itu dia mm-mm, hiperaktif. Tapi ternyata setelah diteliti itu karena bahan kandungan dari mm-mm, botolnya
seperti itu. Jadi penting juga memilih botol untuk susu ya. Jadi gitu. Jadi dulu itu botol susu itu plastiknya itu bahannya dari PC. Nah, PC itu ternyata dia tuh mengeluarkan BPA, dan BPA itu ternyata menimbulkan hiperaktif pada anak. Sedangkan sekarang yang sudah memenuhi standar itu yang dari PP, yang bahannya dari PP, seperti itu. Atau PESQ. Ada 2 dari bahan itu tuh yang aman untuk baby. Terus kemudian tadi untuk yang kedua apa tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya di sini cara menentukan skor yang tepat. Oke. Cara menentukan skor yang tepat. Ya, saya mohon maaf ya, di sini saya tidak berniat untuk mengiklankan skor, tapi sebaiknya kalau mau milih sufor itu sufor yang kandungannya mirip ASI, karena semua pabrik sufor itu dia berlomba-lomba untuk mirip supaya jadi seperti ASI, seperti itu. Tapi dengan mempertimbangkan AFAS itu apa sih? Affordable. Apakah susunya itu maksudnya jangan sampai kita tuh ngikut-ngikut sama orang-orang seperti itu, lalu membeli susu yang di luar kemampuan kita, seperti itu. Yang kedua, visible. Maksudnya visible itu gimana? Jadi maksudnya ya jangan sampai kalau misalkan kita ya kalau di Surabaya semua ada ya, tapi kalau misalkan kita tinggalnya di daerah gitu, kalau misalkan produk susu itu tidak ada di sana, jangan sampai kita pakai produk susu itu, karena nanti ganti lagi kan seperti itu kan, seperti itu. Terus bahaya dok ya kalau sering-sering ganti ya dok? Sebenarnya bukan bahaya seperti itu, tapi kan seperti saya bilang ya, dimana sufor itu biasanya nasi baby, beberapa yang nggak cocok itu dia bakal jadi sembelit, seperti itu, nanti jadi masalah seperti itu. Kemudian acceptable, maksud acceptable itu bagaimana? Rasanya bisa diterima untuk si baby dan orang tua bisa menerima. Kan beberapa orang tua, mohon maaf ya, kan ada yang vegetarian ya, dia tidak mau menggunakan produk-produk dari sapi seperti itu ya, acceptable. Jadi harus bisa diterima oleh orang tua, bisa rasanya juga diterima oleh baby. Kemudian safe itu apa? Aman. Jadi misalkan kalau bayinya alergi susu sapi ya kan kita nggak mungkin kita menggunakan produk-produk susu sapi seperti itu ya. Nah itu dia, harus bisa dicatat ya. Jadi katanya pemberian sufor yang baik itu sebisa mungkin kata dokter Benny itu yang mirip-mirip dengan kandungan ASI. Yang pertama katanya tadi disingkatnya AFAS ya dok ya, affordable, visible, acceptable, dan juga safe ya dok ya. Nah itu istilahnya. Mungkin ada pertanyaan juga dari Mars begini. Ini mungkin kalau babynya ini alergi, biasanya lebih aman itu diberikan susu soya. Seperti anak saya juga. Nah kira-kira antara susu sapi dan susu soya, nah itu seperti apa nih dok keduanya ini? Yang mana yang seharusnya lebih baik? Oke. Jadi kalau alergi, sebenarnya pilihannya yang pertama adalah susu terhidrolisat ya. Istilahnya itu yang susu hipoalergenik. Cuma si susu hipoalergenik ini bahannya biasanya tetap susu sapi, cuma dia itu protein susu sapi dipecah-pecah sampai kecil. Kekurangannya adalah karena proteinnya dipecah sampai kecil, dia tidak gurih dan rasanya pahit. Terus yang kedua, karena teknologi yang dipakai dia advance, dia harganya mahal. Mahal sekali. Ya, pasti Mas Epi tahu ya kalau ada alergi, harganya mahal sekali. Nah, itu sebenarnya pilihan pertamanya adalah itu. Sebenarnya susu soya itu bisa menjadi pilihan yang lain. Karena susu soya dari segi harga dia lebih murah, kemudian susu soya dia dari rasa dia lebih enak juga ya. Cuma hati-hati, susu soya itu sekitar 10 hingga 15% karena yang alergi susu sapi, dia ada alergi juga terhadap susu soya. Kalau sudah begini, terpaksa kembali ke yang pilihan pertama, seperti itu. Nah, terus banyak orang yang nanya kan, dikasih susu soya terus bagaimana dok? Apakah kandungannya itu kalah dengan susu sapi yang ada belakangan ini? Jadi pabrik-pabrik itu sekarang sudah berinovasi sedemikian rupa. Jadi susu soya yang ini kita yang berikan yang ada sekarang yang dijual ini itu adalah soy formula, bukan soy milk ya. Beda loh ya. Soy milk tuh yang dijual-jual, tau kan kalau misalkan susu kedelai. Nah, kalau kita minum masih ada rasa kedelainya. Nah, itu soy. Nah, ya. Itu seperti bertanya apa bedanya susu UHT sama susu formula sapi gitu. Jadi kalau soy milk itu tuh benar-benar susu kedelai. Sedangkan yang dijual sekarang itu adalah isolat soy protein. Jadi
kedelai, diambil proteinnya, dipilah-pilah yang baik, lalu ditambahkan protein yang kurang itu, dan ditambahkan vitamin. Jadi kandungannya yang sekarang yang dijual yang soy formula itu kandungannya sebenarnya tidak kalah dengan susu sapi yang biasa. Wow, Seperti semoga bisa menarik. menjawab. Nah, Jadi itu Dok, beda ya, soy baik. milk sama Soy. formula. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk bayi ternyata ada tambahan vitaminnya ya, Dok ya. Dok, Iya. mungkin bisa satu lagi nih terakhir untuk menjawab mitos yang beredar. Sebenarnya katanya kalau soya ini baik nggak sih dikonsumsi oleh bayi laki-laki? Nah, itu lagi. Jadi seperti saya bilang tadi, kan orang tuh takut karena soy itu kan mengandung estrogen ya. Ya. Estrogen itu kan hormon untuk perempuan gitu Iya, kan. benar. Terus takut dia, aduh kok anak saya cowok terus gimana? Sebenarnya bukan gitu. Jadi karena dia itu soy formula, Yep. jadi seperti saya bilang tadi, susu kedelai, dia itu dibuat menjadi bubuk, diambil protein yang hanya dibutuhkan saja. Sisanya dia dibuang. Sebagai informasi ya, sebenarnya susu kedelai ini dia itu mengandung namanya anti nutrisi. Maksudnya anti nutrisi itu apa? Jadi dia seperti ada zat yang dia itu sebenarnya mengikat zat vitamin tuh jadi ikut terbuang sama kotoran seperti itu. Jadi kurang baik sebenarnya. Tapi dengan teknologi sekarang, zat-zat yang tidak dibutuhkan, zat-zat yang tidak dibutuhkan itu semuanya dipotong, dibuang, diambil cuma proteinnya saja. Ditambahkan protein yang kurang, ditambahkan vitamin. Jadi yang seperti itu tidak. Tapi beda ya sama soy milk. Soy milk itu susu kedelai. Susu kedelai itu dia masih murni dari kedelai. Itu beda cerita. Oke, jadi aman saja ya sebenarnya, Dok ya. Apa? Jadi aman saja kalau ya susu formula itu ya, soya formula ya. Wah, luar biasa sekali dokter, karena waktu kita terbatas nih. Tapi sekali lagi untuk para moms yang mau bertemu langsung, konsultasi atau mungkin memeriksakan anaknya langsung ke dokter Beni. Tadi sekali lagi boleh dok, di klinik apa dok? Klinikanak.id. Klinikanak.id ya. Kalau misalnya bertemu langsung di tempat prakteknya di daerah mana dok? Saya di Rumah Sakit Nasional Hospital dan di Rumah Sakit Kapasan. Nah, itu dia luar biasa sekali dok. Ini karena kita waktunya terbatas, sekali lagi boleh dong memberikan statement terakhir tentang ASI versus support. Ya, jadi saya cuma mau bilang bahwa ASI itu 10% tentang produksi ASI. Tapi 90%-nya itu tentang determinasi ibu, cintanya ibu kepada anak. Seperti itu. Nah, itu dia. Mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan para moms hari ini yang menyaksikan. Terima kasih banyak moms sudah mengikuti acara kami hari ini. Tentunya masih banyak sekali serangkaian acara-acara kami lainnya. Tetap pantau aja di Instagram kami ya, karena informasinya lengkap sekali di sana. Dan juga kami masih menanti nanti para pemenangnya kami akan umumkan, tentunya untuk bisa mendapatkan Christmas hampers ya. Mungkin terakhir di sini, jadi para moms yang belum dijawab pertanyaannya, jangan sedih karena nanti mungkin kita akan bisa membalasnya melalui direct message. Dan tentunya mungkin sedikit terakhir di sini, untuk breastfeeding itu sebenarnya bukan terkait susunya, tapi is about love. Bagaimana caranya para ibu kepada anaknya untuk bisa skin to skin, dan tentunya para anak juga akan merasakan bonding ya. Sekali lagi, pemberian ASI sangat penting diberikan kepada anak karena zat-zat aktif di dalam ASI ini sangat membantu untuk tumbuh kembangnya untuk para anak tentunya, dan sekali lagi untuk bisa bonding kepada anak. Tapi tentunya sebagian ibu bisa memutuskan untuk memberikan susu formula kepada bayinya, tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu ya Mams. Jadi jangan galau, apapun yang terbaik, berikan cinta itu kepada anak kalian tentunya. Terima kasih, itu dia tema kita hari ini. Kita sudah selesai ASI versus support, dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dokter Beni, terima kasih atas waktunya ya. Mungkin suatu saat kita bisa undang-undang lagi ya. Udah para Mas, kita pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.